What's up dealers? Balik lagi bersama gua Julian di Estate Dealers, channel yang mengupas tuntas properti, usaha, pokoknya yang semua yang berbau-bau keuntungan dalam bisnis properti. Kali ini gua ditemenin bersama rekan gua, teman kerja gua di kantor. Dia adalah Audi, agent magang. Ya. Dia adalah salah satu agen magang di kantor gua, jadi kita pengen coba ngebahas satu topik yang memang kita sudah pilih, jadi kita bisa ngelihat dari dua persepsi, antara persepsi agen jago seperti gue dan agen magang gua. Jadi kita lihat bagaimana pemikiran kedua belah pihak. Ya, kali ini gua sama coworker gua Audi akan ngebahas salah satu topik yang lumayan lagi happening karena topiknya bisa kita bahas di saat pandemi. Itu topiknya apa, Audi? Kita mau bahas konsep apartemen kalau buat masa pandemi gini. Biasanya kebanyakan apartemen buat konsep tuh resort, dan biasanya banyak customer yang cari untuk yang apartemen yang berkonsep resort. Gitu. Oh, memang sudah ada di Jakarta? Banyak. Sudah ada lagi banyak. Okay. Gitu. Mungkin Julian juga udah sering kan untuk visit ke apartemen yang berkonsep resort gitu kan. Dan memang saat ini, saat pandemi ini, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jakarta nih yang punya uang lebih, mereka lagi menahan dananya dan mereka lebih selektif untuk urusan investasi. Dan berbagai laporan menyebut bisnis properti memang merupakan salah satu instrumen yang masih stabil dan aman di berbagai situasi perekonomian, terutama di saat pandemi COVID-19 yang nggak kelar-kelar ini. Bener banget tuh, saat pandemi properti juga menjadi investasi kesehatan yang baik bagi seluruh keluarga, karena kita harus lebih banyak berada di rumah. Which is yang kalau rumah kita harus nyaman banget kan, apalagi sekarang semua serba WFH. Ya. Dan itu juga untuk membantu memutus penyebaran pandemi, ya kan, stay at home. Dan diperkirakan sekalipun pandemi COVID-19 ini berakhir, yang kita belum bisa prediksikan kapan, sekalipun ini akan berakhir, kemungkinan kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat lakukan di saat pandemi masih akan terbawa sampai nanti setelah pandemi. Jadinya kenapa konsep hunian itu menjadi salah satu yang paling utama lah, karena memang kenyamanan yang dicari dan banyak kegiatan-kegiatan yang memang mereka lakukan sebagian besar di rumah, mulai dari mungkin kerja, belanja, vacation halu. Jadi cuman mungkin ngeliatin screen, terus dia mikir-mikir sendiri dia lagi di mana gitu. Tapi tetap di rumah sebenarnya dia. Belum pernah, karena saya kurang suka halu. Oke. Nah, Julian, sebelum kita tambah jauh bahas tentang Julian, sejak kapan lo bisa panggil gua Julian, sedangkan lo anak magang? Lo harus panggil gua Kak Julian. Kak. Yes. Oke, silakan Audi. Oke, Kak Julian. Sebelum kita tambah jauh nih pembahasan tentang konsep apartemen yang bertemakan resort ini, jangan lupa juga untuk dealers tonton sampai habis, karena nanti di penghujung video kita akan kasih tahu list-list apartemen mana yang menggunakan konsep resort ini. Jadi memudahkan untuk dealers buat cari apartemen di Jakarta yang pakai konsep resort ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan kalau boleh share juga ke teman-teman kalian yang lagi perlu apartemen yang konsep resort ini. Oke dealers, nah seperti yang tadi Audi sudah bilang, dia sudah nyiapin list-list apartemen yang memiliki konsep resort. Kita buktikan apakah anak magang ini bekerja dengan baik. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit kenapa konsep penyediaan fasilitas dan lokasi itu menjadi sangat penting di saat pandemi ini, Audi. Karena memang kenyamanan dan jaminan kesehatan untuk setiap keluarga yang tinggal di apartemen tersebut memang menjadi prioritas bagi hunian-hunian yang mengusung
konsep-konsep yang berbeda gitu. Nah, Kak Julian, selain apartemen itu punya konsep resort, nah biasanya kebanyakan kalau apartemen di Jakarta di perkotaan yang padat penduduk ini, mereka juga ada konsep yang terintegrasi dengan transportasi, gitu. Kayak terintegrasi dengan LRT, MRT, transportasi Transjakarta, such as like that kan. Ya, betul. Jadi nggak cuma resort yang kalian dapat, tapi kemudahan dalam bermobilitas juga dapat. Gitu. Wow, itu berarti memang konsep yang diusung itu sangat berkarakter lah. Berkualitas juga pastinya. Nah, saat ini memang konsep hunian itu lebih fokus kepada kualitas kawasan yang sehat, yang menyediakan fasilitas outdoor yang cukup luas, atau mungkin sky garden, jadi taman yang di atas tuh, jadi dia bisa nongkrong-nongkrong di atas. Ada sport centernya tuh ada, kadang di beberapa apartemen nih yang gue lihat di Jakarta tuh dia punya gym tuh bisa sampai 2. Ada sky gym, ada gym biasa, ground gym. Kita nggak bilang ground gym juga sih. Itu fasilitas. Iya, fasilitas. Tapi memang seperti yang tadi gue bilang di awal, tren si milih-milih konsep hunian ini memang akan terus berlanjut sampai nanti mungkin pandemi ini selesai, karena memang tren untuk memastikan kesehatan dan memiliki ruang outdoor yang cukup dan memiliki tingkat kualitas hidup yang baik memang akan terus dipilih oleh para pencari hunian apartemen yang menyediakan berbagai konsep ruang terbuka atau outdoor. Itu salah satu yang paling dicari lah sekarang ini. Penting ya. Berbagai konsep memang sudah ditawarkan, bukan hanya sekedar untuk daya tarik penjualan, tapi memang juga si apartemen ini kalau udah ngusung satu konsep, dia harus menempati janjinya. Misalkan, oke, kita punya lahan terbuka 3 hektar, tiba-tiba cuma 200 meter kan bingung nanti. Kayak rumah saya 200 meter. Oh iya. Iya. Gimana ya? Pumping block aja gitu. Iya, makanya. Jadi si developer ini emang juga harus nggak boleh PHP dong pastinya. Dia harus jujur. Nggak boleh ghosting ya. Ghosting tuh apa sih? Ghosting tuh kamu udah dideketin nih, udah bayar DP nih rumahnya. Taunya rumahnya nggak jadi dibangun. Wah. Kamu di ghosting. Kamu bisa kena 378 tuh. Apa? Itu adalah penipuan. Oh gitu ya? Iya, nggak boleh. Tapi aku sering ditipu loh. Sama siapa? Sama kamu. Anak magang ini. Nah, kalau menurut lo tuh resort itu apa sih? Konsep resort tuh apa sih? Dari tadi gue denger resort, gue nggak yakin nih. Lo kan sebagai anak magang yang baru kemarin lah ya. Jadi gue pengen tahu apa kalau ngerti nggak sih maksudnya resort? What is resort means to you? Konsep resort itu konsep yang dimana memadukan apartemen itu dengan fasilitas-fasilitas yang seperti ada di tempat kita berlibur atau penginapan di luar, kayak view-nya atau tempat arena bermain anak-anaknya, atau dia ada tempat kayak ruang perkumpulannya itu di taman gitu. Biasanya kalau yang sudah aku lihat apartemen-apartemen itu konsep resortnya itu banyak gazebo, banyak kolam ikan, terus biasanya dia menyediakan banyak pool ya, maksudnya kolam renang gitu, dari indoor, outdoor, children pool. Jadi kayak di Bali-Bali gitu deh, ala-ala Bali. Terus banyak gazebo buat nongkrong-nongkrong gitu loh. Okay. Aku lebih ngelihatnya ke situ. Gitu. Kalau dari Kak Julian? Kalau dari gue sih ya kurang lebih ya mungkin hampir sama, cuman memang konsep resort ini memang biasanya kalau di beberapa apartemen nih yang gue tahu kayak ada satu apartemen di area Kuningan, mereka memang di hallway antara kita masuk ke pintu-pintu unit itu memang mereka tidak menggunakan air conditioner atau AC, jadi sirkulasi udaranya itu benar-benar udara dari luar yang diambil. Dan di situ banyak penghijauan, gedung antara land area dan luas gedungnya lebih banyak
penghijauannya, land areanya gitu. Jadi nggak melulu AC terus. AC kan lama-lama bisa bikin sakit. Ya, Kering. Nah, saat ini juga nih Audi, saat ini para pengembang atau developer memang sedang meluncurkan berbagai macam proyek di Jabodetabek. Dan salah satu hunian yang atau konsep yang mereka usung adalah resort. Itu yang lagi hits sekarang di masa pandemi. Kenapa memang mereka lebih memilih konsep resort? Karena konsep resort itu bisa dipadu-padankan dengan konsep bangunan yang minimalis. Jadi memang terasa seperti kayak lagi piknik. Rumahnya banyak kacanya, ceilingnya tinggi. Even yang luxury aja dia pakai konsep resort juga ya di dalamnya. Maksudnya nggak melulu tentang luxury-nya itu, tapi resortnya pun tetap dimasuki. Iya, justru memang malah banyak apartemen-apartemen yang high end atau yang premium up gitu memang lebih mengusung konsep resort karena memang mereka pengen yang tinggal di situ tuh emang ngerasa lagi liburan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk hunian-hunian yang masih terjangkau nih sama kamu gitu ya, sama kamu. Kenapa? Kamu masih anak magang, jadi kamu belum punya duit banyak. Kalau aku pasti yang udah di high end kan. Nah, kalau buat kamu nih anak magang yang memang ya belum terlalu masih mencari-cari ya, itu juga banyak project-project yang mengusung konsep resort. Tapi mungkin letaknya di pinggir kali. Oh, itu resort sekali ya? Itu resort, bisa. Lihat, wow, ada bebek hanyut. Orang cuci baju. Saya merasa sedang di pedesaan. Ya, itu salah satu konsep resort yang absurd. Oh, yes. Ya, gitu jadinya Audi. Kamu jadi bisa ngambil contoh baik dari seorang senior agent atau apa konsep resort, faktor-faktor apa yang penting untuk konsep resort gitu loh. Siap Kak Julian. Apa aja coba disebutin? Oh, nanya. Iya, nanya. Oh, nanya. Bukan, lagi jualan bubur. Ya kalau menurut aku sih ya pertama, properti itu investasi yang bagus. Sekarang ini time to buy ya Kak Julian ya. Ya, betul. Ya kan? Buat kalian yang punya duit sedikit banyak, telepon saya bantuin cari rumah yang bagus buat kalian. Oke. Terus? Nah, terus kalau pilih propertinya sendiri, pertama ya lokasi. Lokasi ya kan? itu memang udah nggak ada obatnya. Itu the king of the king. Jadi lokasi itu memang sangat, mau usaha apa aja, properti, usaha F&B, usaha apapun, lokasi is the king. Jadi kalau lokasinya sudah oke, sudah mantep, mau ngapain aja, mau joget aja di situ pasti laku. Nah, biasanya selain lokasi itu fasilitas. Nah, kalau fasilitas memang di beda-beda apartemen mereka ada mengusung konsep yang berbeda-beda. Ada beberapa apartemen yang memang mereka sediakan fasilitasnya itu untuk luxury, jadi terlihatnya sangat mewah karena lifestyle-nya dapat. Iya, lifestyle-nya dapat. Karena kan kalau konsep resort tadi kan kita kan lebih ke back to nature gitu loh. Tapi kalau yang luxury itu lebih ke profesional gitu. Jadi kayak kita nge-gym di dalam ruangan. Mungkin kalau yang resort itu kan kita bisa nge-gym tuh di luar gitu loh. Oke. Begitu contohnya. Ya. Lalu kalau menurutku selain fasilitas, layout unit juga mempengaruhi ya biasanya. Ya, layout unit buat kalian yang biasa bawa buat kalian yang biasa bawa abang-abang feng shui kemana-mana, layout ini menjadi sangat penting karena memang ada sudut-sudut pandang dari bapak-bapak atau abang-abang feng shui-nya yang memang dianjurkan untuk kalian miliki. Mungkin yang cocok hadap selatan atau hadap barat gitu. Hokinya ya. Hokinya kemana, itu buat kalian yang percaya tuh. Apalagi Audi, coba. Sama budget sih Kak Julian. Waduh, kalau budget ini udah King Kong.
Kenapa King? King Kong karena di atasnya King. Oke. Iya, jadi kalau Lokasi ya? udah pikir-pikir mau beli hunian atau mau coba berinvestasi, tiba-tiba duitnya belum ada. Itu sama aja kayak udah ngajak nikah, udah sewa gedung, udah bayar catering, tapi belum punya pasangannya. Oke, kalau buat rekomendasi deh, bukan rekomendasi ya, lebih ke apartemen atau perumahan yang mengusung konsep resort. Ya, menurut Audi, selama Audi ada di bumi properti ini, sudah dapat apaan aja kira-kira untuk konsep apartemen atau rumah yang mengusung konsep resort? Nah, aku tuh udah sempet lihat Verde. Dan Verde-nya Verde berapa nih? Verde 1 dan 2 Ya. itu konsepnya resort ya, maksudnya banyak banget penghijauan yang Betul. dan desain flowernya tuh kayak kita lagi liburan kemana gitu. Kemana coba? Kemana ya? Aku nggak pernah liburan sih Kak Julian. Jadi Nanti Kak Julian ajak liburan. jangan ghosting dong. Oh. Bener ya? Ghosting tadi apa ya? Saya lupa. Ya, by the way, ya benar, Verde 1 dan Verde 2 memang mereka mengusung konsep resortnya itu sangat amat kental. Karena memang mulai dari bentuk bangunannya, bentuk sirkulasi udaranya. Kalau kalian mau ngecek sirkulasi udara apartemen, lihat dari samping bangunan gedungnya, di situ banyak jendela-jendela yang bentuknya miring-miring kayak gini. Karena itu untuk bikin udara masuk. Oh. Yang kecil-kecil yang garis-garis itu. Yang kecil-kecil garis-garis, jadi bikin udaranya tuh masuk, keluar di sana, gitu. Oh, I see. Verde 1, Verde 2 emang salah satu yang paling oke sih untuk konsep hunian resort untuk apartemen. Nah, yang kedua nih yang pernah aku lihat itu Ananda Maya. Dia sampai punya kolam renangnya tuh 4, dan yang kayak aku bilang tadi yang kayak gazebo-nya tuh banyak banget. Jadi kayak bener-bener lagi liburan di Bali, guys. Wah, apartemen yang kamu tahu kok mahal-mahal ya? Aku jadi nggak berani. Ya, tapi memang benar sih, Ananda Maya Residence adalah salah satu apartemen juga yang mengusung konsep resort. Mereka punya 3 lantai untuk fasilitasnya. Apaan aja? Cek sendiri atau nanti kita akan kasih infonya tentang Ananda Maya. Tapi memang dia punya 3 lantai untuk fasilitas. Oh, gitu. 3 lantai fasilitas, 4 kolam renang, apalagi tuh? 2 gym. 2 gym, 786 pohon. Alah, enggak, itu saya ngarang, dealers. Saya nggak pernah ngitung pohonnya di sana berapa, cuman memang dia punya fasilitas itu besar sekali. Ada badminton court, ada basketball court, ada tennis court. Betul. Ya, Ada betul. Ananda Maya memang salah satu yang paling oke ya. ya, untuk family dan berkonsep resort. Itu Ya, dia. betul. Audi, Nah, untuk selain- oke deh, jangan apartemen lagi. Rumah, kamu tahu nggak rumah? Rumah. Atau mau apartemen juga boleh. Setauku ya kalau rumah itu Pondok Indah Golf. Di situ juga perumahannya enak kan, gede-gede. Terus view-nya tuh langsung ke golf. Padang golf gitu loh. Padang Golf. Kameramen kita Padang Golf. Padang Pride. Oke, ya betul. Pondok Indah Golf itu memang juga salah satu, kita bilangnya apa ya? Mungkin bukan townhouse, lebih ke apa ya? Cluster ya. Iya. Cluster yang perumahan yang elite-elite memang berkonsep resort karena di belakang rumahnya itu sudah langsung ini View-nya ke golf golf course ya, betul. Gitu. Terus apa lagi? Setauku ya Senayan Residence juga sama view-nya ke golf course. Ya, Senayan Residence ya. Apartemen ya? Dia ada apartemennya, dia ada perumahannya juga, klasternya juga yang memang atmosfernya tuh sangat indah gitu karena belakangnya udah padang golf, di depannya dia taruh tuh kayak taman-taman yang gede. Oh, iya. Terus ada kolam koi-nya. Iya, Senayan Residence. Dan dan lobbynya tuh nggak besar di lobby, jadi besarnya tuh di fasilitas Iya, betul.
Kalau mau masuk ke lobby towernya tuh kalian harus lewatin kayak lorong dan kanan kirinya tuh kebun gitu loh. Iya, jadi iya kayak di rumah banget, kayak homey kayak banget di lah. Lombok gitu loh kalau kita mau ke kamar hotel kita. Kita ke kamar. Enggak, nih. Oke. Udah. Oke, nextnya Audi. Kamu sudah pernah tahu belum apartemen yang lumayan baru? Dia terletak di area Semanggi. Regent Residence. Yes, Regent Residence. Itu juga salah satu apartemen high-end yang memang mengusung konsep Luxury Resort. luxury resort. Iya. Kelebihannya Regent Residence ini itu nyatu sama Regent Hotelnya. Jadi kalian bisa nikmatin fasilitas bintang 5, which is kayak kalian bisa dapet koki, Iya, chef untuk chef. di unit kalian untuk masak Ya. itu. Ada butler. Butler. Kalau kalian yang memang super mager, nggak mau ngapa-ngapain, tinggal telepon, Mas tolong dong. Dia datang ke atas bantuin kalian untuk apapun. Ya, itu enak sih. Itu, Regent ya. Residence Luxury Resort, and then you got 5-star facility. Yes. Dan lokasinya di area Semanggi. Nggak mungkin para dealers nggak tahu area Semanggi itu udah di jantung kota Jakarta. Lagi dong, Kak Julian. Jantung kota. Gini dong Kak Julian. Gitu. Oke, nggak jelas loh. Ada kayak gitu. Nah, itu tadi udah tuh kita sebagian apartemen atau perumahan yang memang mengusung konsep resort Yap. yang ada di Jakarta. Ya. Nah, kalau kira-kira nih kalau menurut Audi apartemen yang paling Audi suka yang mana? Aku lebih suka Verde. Verde 1, Verde 2. Aku entah kenapa sukanya Verde 1. Verde 1 kenapa? Nggak tahu, lebih suka aja atmosfernya. Aku lebih ngerasa lebih homey. Tapi ini aku pribadi ya, lebih homey, lebih private buat aku atau mungkin karena aku sering kesana jadi aku ngerasa lebih kayak di rumah. Oh. Kalau Verde itu kan dia lebih baru, lebih resortnya emang lebih bagus dan lebih berkelas. Nah aku kan kalau yang terlalu berkelas gitu kayak langsung minder ya. Jadi Verde 1 aku lebih cocok. Sama budgetku masuknya di Verde 1 sih Kak Julia. Iya sih, kelihatan banget ya. Kalau gue sih pastinya di Verde 2 kita juga sudah pernah kucing-kucingan dengan security di sana. Jadi terima kasih Verde 2 untuk video cantiknya dan pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Nah, Kak Julian, aku juga kayaknya suka sama apartemen baru gitu di Alam Sutra. Oh ya? Alam Sutra? Ada Alam Sutra, apartemen mewah yang mengusung resort facility, resort konsep. Ada? Ada. Di Alam Sutra, wow. Kamu sampai Alam Sutra, emang Jakarta udah habis? Kan aku suka ke IKEA, jadi kalau dari situ deket sama IKEA. Oke. Pertama, bukan IKEA ya dealers. IKEA. Kedua, nggak ada. Apa? Nggak ada kedua, karena memang cuma IKEA, bukan IKEA. Ya, konsep resort yang apartemen yang di Alam Sutra tadi memang ada. Sudah ada apartemennya. Ada dan itu sih yang paling bagus menurut aku. Itu namanya Saumata Suite. Aku lagi ngincer itu sih. Kamu ngincer? Kamu ngincer mau kamu ledakin atau mau kamu apa? Wah, aku beli lah. Oh, mau beli, kirain mau diincer gitu kan. Kalau dulu zaman aku sekolah nih, gue incer lo. Di apa? Oh, di pala. Gue incer lo, tonjok. Kirain mau dipacarin. Bukannya gue incer lo, dibeli. Nggak pernah. Apaan sih? Berarti nanti next time kita harus ke Alam Sutra. Ke Saumata Suite Apartment. Oke. Kalau Julian harus lihat ya, itu Oke. apartemen yang mau aku beli. Oke. Kita harus lihat ke Saumata. Kalian Next. juga kalau mau lihat. Pasti kita akan Tungguin. bawa dealers ke sana untuk melihat kayak gimana sih kesukaannya anak magang. Emang bagus ya? Emang lebih bagus dari senior marketingnya? Kita tunggu aja episodenya. Oke dealers, terima kasih udah nyaksiin kita dari awal sampai akhir tadi. Pembahasan kita kali ini
mengenai apartemen atau hunian atau rumah yang berkonsep resort gitu. Iya. Nah, Nah, untuk video selanjutnya kalian harus tungguin karena tadi Kak Julian info aku video selanjutnya itu dia mau kasih tease video apartemen yang tipe dia banget. Jadi kalian harus tungguin. oh iya dong. Iya dong, itu tipe gue banget pokoknya. Pokoknya kalau udah sebut nama itu langsung itu Julian ya. Nah, adalah pokoknya nanti dealers tungguin aja episodenya karena kita akan keliling-keliling hunian apartemen rumah di Jakarta. Yap. So stay tune, jangan lupa di subscribe channel kita, like and share-nya juga. Ditunggu banget video selanjutnya ya. Gak bakal mengecewakan. Janji. Dan buat kalian yang memang masih WFH, tetap terus berkarya sekalipun dari rumah. Buat kalian yang memang sudah WFO, jaga protokol kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan untuk Anda dan teman kantor Anda. Dan kalian sehat-sehat, yang belum vaksin, vaksin secepatnya. Karena supaya Jakarta kembali pulih. Tuh, kamu sudah vaksin? Udah. Oke, iyalah sudah, bumi. Dan buat kalian yang memang sedang mencari hunian-hunian, entah itu rumah, apartemen, kalian bisa langsung telepon ke estate dealers atau langsung telepon ke Bumi Properti. Marketing kita akan membantu para dealers untuk menemukan hunian yang memang kalian cari selama ini, yang sesuai dengan kantong kalian, yang sesuai dengan karakter kalian. Karena di sini kita marketing bisa baca karakter loh. Try guys, try. Coba telepon ke kita ya. Kita tunggu buat kalian yang ingin mencari hunian. See you on the next video di channel Estate Dealers. and bye. 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 Bye.